informasi. Perkembangan sistem informasi dimulai pada tahun 1943 dengan munculnya komputer generasi pertama yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menghitung tabel tembakan senjata dengan berat 30 ton, daya listrik 200 kW, 19.000 tabung hampa udara, 1.500 relay, serta ratusan ribu resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya, pada tahun 1948 sampai dengan 1956, komputer generasi kedua ditemukan, model komputer LARC, yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom. Komputer ini dapat menangani sejumlah data yang besar. Mesin komputernya sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis. Hanya ada 2 LRC yang pernah dipasang dan digunakan, yaitu satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer ini telah menggantikan bahasa mesin menjadi bahasa assembling. Selanjutnya, pada tahun 1958, muncullah komputer generasi ketiga dengan ditemukannya sirkuit terintegrasi berbentuk piringan kecil dari pasir kuarsa yang dapat menghilangkan panas pada transistor yang disebut IC atau integrated circuit. Para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam satu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam chip. Dan selanjutnya, pada tahun 1971 dan seterusnya, muncullah komputer generasi keempat dengan mulai dibuatnya chip Intel 4004. Jumlah PC melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, pada tahun 1992, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menjadi ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau yang disebut dengan laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Jadi, inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows mengolah alat input dan output, alat menyimpan data, dan operasi atas data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi aplikasi komputer, yang dimana sistem informasi itu sendiri merupakan suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan suatu operasi sistem fisik suatu perusahaan. Sistem fisik suatu perusahaan itu terdiri atas sumber-sumber daya berwujud seperti bahan baku, uang, dan juga karyawan serta mesin. Sedangkan sistem virtual merupakan suatu sumber daya informasi yang terdiri atas informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Suatu sistem fisik suatu perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sistem pemrosesan transaksi sebelum ada komputer itu menggunakan sistem virtual yang merupakan suatu kombinasi proses dari sebuah proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci dan sistem kartu berlubang, yang dimana merupakan pemrosesan data suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen itu sendiri merupakan suatu sistem berbasis komputer yang memuat suatu informasi yang tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang serupa. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui pengguna yang memiliki kebutuhan
yang serupa, yang dimana sistem itu akan menghasilkan informasi yang berupa penggunaan dua jenis piranti lunak. Yang pertama piranti lunak untuk pembuatan laporan, dan yang kedua model sistematis. Nah, untuk penggunaan sistem informasi, yaitu suatu penggunaan output komputer antara lain para karyawan administrasi di bidang komputer akuntansi, yang menghasilkan suatu informasi bagi manajer sehingga perusahaan akan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, yang dimana penekanannya akan bergeser dari data menu ke informasi, dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Manajer sebagai pengguna sistem informasi adalah individu. Kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh manajer sangat beragam. Namun, beberapa kerangka telah dikembangkan guna memaksimalkan fungsi dari sistem informasi sebagai pemecah masalah. Perkembangan sistem informasi akan selalu didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya sistem informasi. Lalu kita akan masuk ke kekuatan kompetitif. Terdapat 5 model kekuatan kompetitif yang dapat menentukan nasib perusahaan di masa mendatang. Yang pertama adalah traditional market, yaitu berbagi kompetisi atau berbagi pasar dengan kompetitor lain, di mana terus saling merencanakan dan mencari cara yang lebih efektif serta efisien untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang baru. Dan yang kedua adalah new entrance market, yaitu perusahaan lain memasuki pasar dalam keadaan ekonomi bebas serta tenaga kerja dan sumber daya yang mubah. Oke, selanjutnya nomor 3, substitut produk dan servis. Selalu ada produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Selanjutnya nomor 4, customer. Perusahaan yang menguntungkan akan tergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk pasar yang bersifatan transparan. Jadi harga semua produk diketahui secara langsung seperti di internet. Selanjutnya nomor 5, supplier. Kekuatan supplier atau pemasok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan. Jika perusahaan memiliki beberapa supplier, maka perusahaan mendapat kontrol yang lebih besar, sehingga dapat memilih supplier yang lebih baik dalam hal jadwal pembayaran, kualitas, dan pengiriman. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi kekuatan di lingkungan industri, yaitu pemain baru, produk pengganti, pelanggan, dan pemasok. Untuk dapat menghadapi kekuatan kompetitif, ada 4 strategi generik yang masing-masing dapat digunakan dengan menggunakan teknologi informatik dan sistem. Keempat strategi generik tersebut adalah Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 strategi dasar kompetitif. Yang pertama yaitu kepemimpinan harga rendah. Bahwa kepemimpinan harga rendah yaitu kita menjual barang dengan harga rendah dari pesaingnya, namun kita tetap mengedepankan pelayanan yang terbaik. Contohnya di sini yaitu Walmart. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Kita mengunggulkan suatu ciri khas tertentu dari produk kita yang berbeda dengan pesaing, seperti kegunaan khusus yang tidak diterapkan di produk lain. Contohnya yaitu eBay, Apple. Yang ketiga yaitu fokus pada pasar yang sempit. Kita memfokuskan pada suatu lingkup pemasaran yang sempit agar kita dapat melayani customer dengan maksimal dan akan lebih meningkatkan penjualan, itu yang diharapkan. Contohnya di sini yaitu Hilton Hotels. Yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan antara suppliers kepada suppliers, yaitu kita menjaga loyalitas agar hubungan tetap terjaga dengan baik. Contohnya yaitu di sini Chrysler Corporation.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dampak internet terhadap kekuatan kompetitif. Yang pertama yaitu memungkinkan pengganti baru akan muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsi-fungsi. Yang kedua, ketersediaan harga dan informasi produk global cenderung menggeser daya tawar ke pelanggan. Yang ketiga, penyediaan melalui internet cenderung akan meningkatkan daya tawar ke pemasok. Pemasok juga dapat memperoleh keuntungan dari adanya kemudahan akses masuk dan penghapusan atas distributor dan perantara lainnya. Yang keempat, internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan, akses dan aset fisik, serta menyediakan teknologi untuk pengendalian proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Yang kelima, memperlebar pasar geografis, meningkatkan persaingan, serta mengurangi perbedaan antar pesaing, membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional. Yang terakhir, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Terima kasih.